Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Akhbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Dr. Abdul Fattah MPhilI yang insyaallah akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk. Untuk itu marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al Mukarram Bapak Dr. Abdul Fattah MPhilI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qala ta'ala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, atau kama qala fi riwayah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat jamaah salat subuh dan segenap pendengar mustami'in mustami'at untuk radio RRI Pro 1 Mataram dimanapun anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari Senin subuh yang penuh barokah ini, tanggal 11 Zulhijjah 1443 Hijriah, atau ada juga yang menganggap hari ini atau menghitung hari ini sebagai tanggal 12 Zulhijjah. Yang jelas bahwa hari ini termasuk hari tasyrik yang tidak diperkenankan kita untuk berpuasa. Kita memang dianjurkan untuk berkurban, ya, makan minum secara sesuai dengan tuntunan agama, asal tidak berlebihan, berzikir, bertakbir kepada Allah, dan dilarang kita berpuasa. Bahkan yang namanya puasa bukannya pahala yang didapatkan, bahkan boleh jadi adalah dosa. Namun yang terpenting para jamaah bahwa hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan keafiatan ini terutama dalam rangka menyebarkan syiar-syiar agama Islam. Seperti dalam surat Al-Hajj surah ke-22 ayat 32 Allah katakan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan karena itulah barang siapa yang menghidup-hidupkan, menebarkan, memperlihatkan syiar-syiar atau simbol-simbol agama Islam, agamanya Allah, maka sesungguhnya itu menunjukkan kepada ketundukan hati. Jadi sekali lagi itu harapan kita, kesehatan kita gunakan untuk menyebarkan, menampilkan, menyebarluaskan syiar-syiar agama Islam, terlebih di bulan haji, bulan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan para jamaah yang pelungguh lakukan dari kemarin, ya, sebagai bagian dari kepatuhan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menyebarkan syiar agama Islam di bulan haji ini, akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebajikan, dan kompensasinya di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al mukarramun, para hadirin, para mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kita melanjutkan kajian ulumul Quran
Tepatnya masih kita berbicara tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, terutama di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya dari Syekh Manna Al-Qattan ini, halaman 115 sampai 117, yakni fokusnya kepada al-istifadah min nuzulil Qur'ani munajjaman fit tarbiyah wa ta'lim. Jadi hikmah atau faedah yang dapat diambil dari peristiwa turunnya Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur tersebut ditinjau dari dunia pendidikan dan pengajaran. Jadi sekali lagi hikmahnya nanti ditinjau dari dunia pendidikan dan pengajaran. Mengapa ini penting? Bapak Ibu, sekali lagi semua yang hadir di sini, kita ini adalah pemimpin. Kita ini adalah guru di tempat kita masing-masing. Loh Pak, saya di dinas kelautan. Masa saya guru buat ikan-ikan di laut? Ya Bapak menjadi pejabat, Bapak menjadi kepala dinas, Bapak menjadi kepala ya bagian dan sebagainya. Di situ pasti punya bawahan, pasti mempunyai lingkungan kerja dan sebagainya. Maka kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dari peristiwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur tersebut. Namun demikian, sebelum tiang lanjut, tiang teringat, ini ada ibu-ibu ini alhamdulillah lumayan juga yang hadir. Hari Ahad yang lalu tiang memberikan sedikit ya pencerahan terkait dengan tafsirul Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 di lingkungan ya Pemprov ya Nusa Tenggara Barat waktu itu hari Jumat yang lalu, yakni program Imtak. Nah, kenapa yang perlu sampaikan? Sekali lagi ini bagian dari upaya kita meredam, upaya kita tidak menyebarkan hal yang berkembang di media sosial hari ini, terutama perbedaan antara pelaksanaan sholat Idul Adha, ya ada jemaah kita yang hari Sabtu, ya mungkin boleh jadi ada juga di antara pelung hari Sabtu. Tidak usah khawatir, tidak kita salahkan. Ada juga yang hari Ahad, hari Sabtu tanggal 9 Juli dan hari Ahad ya tanggal 10 Juli, ya sehari yang lalu. Makanya ada yang berhari kurban itu hari Sabtu, sedangkan tetangga tiang depan rumah itu kemarin pakai baju baru bagus itu ya datang silaturahim salaman itu hari Sabtu, tiang sendiri hari Ahad. Ya, pokoknya yang jelas dosa ini. Karena waktu itu ada jamaah yang bertanya hari Jumat itu Bapak Ibu ngapat yang sampaikan. Besok ini ada yang kan berhari raya, Pak. Mana yang benar? Apakah hari hari Sabtunya atau hari Ahad? Yang sampaikan pertanyaan ibu ini tidak aneh. Karena biasanya bukan berarti yang salahkan ibu-ibu. Kalau berbicara gosip menggosip lebih senang bapak-bapak atau ibu-ibu, Bapak Ibu? Jujur saja ini, dua-duanya Pak gitu ya. Ya zaman sekarang dan adanya HP ini asik bergosip pria ya di WA group gitu ya. Ya sampai-sampai ada dibuat apa namanya itu meme itu ya di daerah Sumatera sana ada seorang anak bilang kepada orang tuanya, wahai bapak ibu, ternyata memang dunia semakin dekat kiamat, waktu berjalan cepat. Hari Sabtu kita Idul Adha, datang juga sehari besoknya juga kita Idul Adha kembali. Jadi hanya sehari jaraknya 2 kali kita Idul Adha katanya kan. Ya memenya dibuat begitu. Dunia semakin cepat mau kiamat, waktu berjalan begitu cepat katanya. Hari Sabtu kita Idul Adha, besoknya Idul Adha lagi katanya. Tapi kalau berjorak begitu sih masih mending. Lah ini menyebarkan macam-macam. Indonesia ini begini-begini, ndak taat Arab Saudi, ndak taat imam kita kan di Arab Saudi sana. Ya izin yang sampaikan intinya bahwa hal seperti ini mestinya tidak perlu diributkan begitu. Kenapa? Karena kita sudah puluhan tahun menyaksikan, menghadapi, jangankan perbedaan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, hari raya Idul Fitri saja sering kita berbeda. Tapi tidak seribut sekarang begitu. Biasa dulu, pokoknya yang mau hari Sabtu kayak kemarin silahkan, mau hari Ahad silahkan. Yang tidak disilahkan itu apa? Kalau dalam istilah teologi yang terkenal dulu itu adalah menjadi manzilah baina manzilatain. Satu kelompok ketiga yang berbeda dari 2 kelompok tadi. Mana kelompok ketiga ini? Bukan mengerjakan Idul Adha, sholat Idul hari raya Idul Kurban, Idul Adha kerjaannya.
bukan beli kambing, beli sapi, kemudian ia melakukan penyembelihan kurban kerjaannya. Yang ngompori orang ini kerjaannya, ini yang dilarang. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Hindari provokator semacam ini, hindari adu domba. Mendingan dombanya disembelih saja, jangan diadu-adu yang umat Islam ini, kan begitu. Karena itu tidak perlu diperdebatkan, perpanjang yang jawab, silahkan. Yang jelas semua itu punya wijhatun nazri, punya cara pandang tersendiri yang insya Allah menurut ilmu Al-Quran itu dibenarkan. Ada ijtihad masing-masing. Ya, izin beberapa menit karena ini penting sekali supaya tidak berkembang, supaya kita hilangkan pembahasan ini di medsos. Mulai hari ini kalau bisa, mohon maaf, tidak usah diperpanjang. Ya, bahkan ada keluarga kami di Australia itu Bapak Ibu ya, sampai pemerintah Australia itu bingung katanya. Orang Islam ini memang suka berpecah gitu ya. Di sana itu umat Islam ini dalam menyelenggarakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu terkadang 3 kelompok. 3 kelompok. Ada yang mengikuti Arab Saudi. Yang kedua, ada yang mengikuti seperti Indonesia. Biasanya bedanya cuma sehari saja kayak kemarin. Lah ada kelompok namanya IPB. Bukan berarti alumni Institut Pertanian Bogor ya, bukan. Tapi sebuah istilah IPB ini apa? Jamaah Islam dari India, Pakistan, dan Bangladesh. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kapan hari rayanya? Kadang-kadang 2 atau 3 hari setelah yang lain itu baru hari raya, coba. Nah ini jauh sekali lagi. Yang makanya Australia bingung katanya. Indonesia, orang Islam ini kok kayak gini katanya, jauh sekali bedanya. Tapi kembali ke tadi, umpama misalnya begini, wijhatun nazri kita. Kenapa tiang juga yang mau hari Sabtu punya cara pandang tersendiri, silahkan. Sederhananya begini Bapak Ibu, menurut, karena yang pernah ditanya berkali-kali juga tentang masalah niki. Jadi menurut sudut pandang ya, ilmu astronomi misalnya, ilmu falak, ya, ilmu perbintangan. Indonesia kita hari ini berada sebelah timur atau baratnya Arab Saudi Bapak Ibu? Sebelah timur atau baratnya? Ya. Berapa ribu kilo perjalanan dari Lombok ini atau dari Indonesia Jakarta menuju ke Madinah ataupun Mekah Al-Mukarramah? Ada 1000 kilo? Lebih. Bisa jadi sampai 3, mungkin bisa jadi 4000 atau 5000 kiloan. Bahkan lebih ya. Menggunakan pesawat berapa jam? 11 sampai 12 jam. Nah, ketika di daerah timur ini Bapak Ibu ya, kita ini biasanya tentu menurut ilmu alam ini menerima matahari tentu lebih awal bila dibanding dengan menerima bulan. Karena kita daerah timur, matahari terbitnya ya dari timur, tenggelamnya di barat. Tapi bulan terbitnya dari mana? Dari barat. Ya, tenggelamnya ya tentunya tenggelamnya barat juga, tapi lebih dulu muncul di sana, begitu istilahnya, lebih kelihatan. Terutama hilal terutama hilal. Nah, makanya ketika di Indonesia umpama bulan itu tidak kelihatan di bawah 2 derajat, maka dianggap tidak ada dia. Nah, boleh jadi 4 jam berikutnya seperti waktu yang berjalan di Arab Saudi sana, di Timur Tengah dan sekitarnya, karena bulan terbitnya juga dari barat, terutama hilal itu, maka di sana kelihatan. Sehingga secara zohir mereka tetapkan misalnya ya 10 Zulhijjah hari Sabtu, silahkan. Kenapa? Karena menurut sebuah hadis ya, jadi kita disuruh ya dalam kasus Idul Fitri misalnya, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi kalau kalian itu mau puasa ya, dalam kasus Idul Fitri misalnya zaman Rasul dulu, lihatlah bulan itu. Kalau kelihatan ya besoknya puasa, kalau tidak kelihatan enggak usah. Karena zohirnya seperti itu. Makanya dalam usul fiqh dikatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan au adaman. Hukum itu berkembang ada tidaknya sesuai dan ilat yang menyebabkannya. Satu contoh kasus sholat subuh hari ini. Orang Arab Saudi sekarang jam yang sama udah sholat subuh belum? Menurut Pelunggu. Kenapa tahu belum? Kenapa beda dia? Sudah sholat subuh belum mereka? Belum. Kenapa? Jam berapa? Boleh jadi jam 12 malam atau jam 1 malam sekarang. Tahajud iya. Sholat subuh enggak boleh. Kenapa? Waktu subuh belum muncul di sana. Loh kok orang Indonesia udah sholat subuh? Ya karena kita di belah timur. Duluan kita ufuk ini. Waktu subuh datang, waktu fajar. Sama kayak kasus ya seperti itu ya Indonesia kita ributkan. Nah, sedangkan kita di Indonesia karena belakangan dari timur, boleh jadi bulan kemarin di bawah 2 derajat sehingga tidak dihitung. Tetapi kalau malam Ahad mau enggak mau harus itu. Kenapa? Karena bedanya sehari tadi sudah di atas 2 derajat. Makanya Bapak Ibu tidak usah diperdebatkan, dipermasalahkan.
yang menjadi perhatian kita, hentikan ini, yang penting saling menghormati. Itu aja yang paling pokok di atas segalanya. Jadi sampai kapanpun seperti ini rahasianya. Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan ulumul Quran kita, biar kita tidak habis di dalam masalah tersebut. Jadi al-istifadah min nuzulil Quran munajaman fit tarbiyah wa ta'lim. Sebelum yang sampaikan materi ini, ringkasan dari hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur yang perlu menjadi perhatian kita untuk digarisbawahi. Yang pertama sudah disampaikan, yakni untuk menguatkan tathbidu fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperkuatkan hati sanubari baginda Rasul, mental dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, taisiru fahmihi wa hibzih. Taisiru fahmi wa hibzih, jadi memudahkan pemahaman serta penghafalannya. Karena juga ternyata Bapak Ibu, menghafal ini juga jangan kita remehkan. Makanya kita perlu bersyukur di Indonesia ini ada ajang MTQ, setiap tahun ada MTQ, ada STQ, selang-seling. Di tahun ini sekarang MTQ, tahun depan STQ, seleksi tilawatil Quran dan musabaqah tilawatil Quran. Yang kita perlu syukuri Bapak Ibu, alhamdulillah ajang MTQ ini seperti baru saja selesai di tingkat provinsi seminggu yang lalu di Lombok Timur itu, sebagai ajang juga buat para peserta, buat kita semua untuk melakukan tahfizul Quran, di samping fahmil Quran, memahami kandungan dari kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hikmahnya itu litahaddi wal ijaz, jadi untuk memberikan tantangan sekaligus menjadi mukjizat, sehingga siapapun yang meremehkan kebenaran Al-Quran akan ditantang untuk mendatangkan apakah satu persis seperti Al-Quran seutuhnya. Ternyata tidak ada yang mampu. Qul la ini jitamatil jinni wal ins ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Seluruh jin dan manusia ditantang. Kalau sekiranya mereka berkumpul semuanya dari masyrik dan maghrib, semua ilmuannya, semua cendekiawannya untuk mendatangkan satu misal seperti Al-Quran ini persis, nah mereka niscaya tidak akan mampu melakukannya, kata Allah, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun saling menolong satu sama lain. Atau kedua, tidak mampu semuanya, 10 surat saja, asyru suwari muftaroyat, 10 surat yang mirip seperti Al-Quran. Ternyata nggak mampu, tidak ada yang mampu juga. Tantangan yang ketiga yang lebih kecil lagi sebenarnya, bisuratim mim mithlih wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Satu surat kalau begitu, ternyata sampai detik ini tidak ada yang mampu melakukan itu. Nah inilah hikmahnya dalam bentuk tantangan dan sekaligus sebagai mukjizat dari baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi mukjizat bagi baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya al-mukarramun dirahmati Allah, hikmah yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya yaitu adalah sesuai dengan perkembangan kejadian yang terjadi dalam masyarakat waktu itu, musayyiratul hawadits wal waqa'i wal ahkam dan seterusnya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sampai kita sebut beberapa surat contohnya, nanti kita akan coba contohkan kembali hal yang lain. Dan yang kelima untuk penekasan hari ini sebelum ke bab yang tadi ini adalah al-hikmatul khamisah, ad-dalalah al-qati'ah ala annal Qur'anal Karim tanzilum min hakimin hamid. Hikmah kelima ini sebagai bukti yang sangat kuat bahwa Al-Quranul Karim ini menjadi bukti nyata turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha mulia atau maha terpuji. Nah, dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 82 Allah katakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quranul Karim ini turun atau berasal dari selain Allah, maka niscaya manusia dan jin akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya, banyak ketidakcocokan di dalamnya, banyak ketidakbenaran di dalamnya. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, sampai hari ini tidak ada satu informasi, tidak ada satu berita di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan kenyataan yang kita temukan.
Silahkan. Siapa yang ingin menggugat Al-Quran diberi kesempatan untuk mengecek apakah ada informasi dalam Al-Quran yang salah, apakah ada berita dalam Al-Quran yang tidak benar, apakah ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sampai hari ini terbuka tantangan itu, dan insya Allah sampai hari ini tidak ada 1 senti pun informasi itu yang keliru, apalagi bahasa kita zaman sekarang yang hoax. Karena itulah sebagai bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa Al-Quranul Karim ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah, selanjutnya kita ke pembahasan yang sampaikan tadi terkait dengan hikmahnya dari perspektif ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan dan ilmu pengajaran. Izin saya sampaikan bacaannya dalam kitab ini halaman 116. Ya. Tu'tamadul amaliyah at-ta'limiyah ala amrayni asasaini. Mura'atil mustawa adh-dhihni litullabi wa tanmiyati qudratihim al-aqliyati wan nafsiyati wal jismiyati bima yuwajjihuha wijhah sadidah ilal khairi war rasyad. Jadi kata Syekh Mana Al-Qattan, kalau kita berbicara aktivitas pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu, maka bagi seorang guru yang bijak, paling tidak ada 2 pokok yang dapat diperhatikan oleh guru tersebut, dan ini berlaku sepanjang masa. Kalau dia ingin menjadi guru, ingin menjadi tokoh, ingin menjadi mursyid yang bijak, yang berusaha menghindari ketidakbenaran atau kegagalan dalam hidupnya. Yang pertama, guru tersebut harus memperhatikan al-mustawa adh-dhihni, tingkatan akal dari orang yang dihadapi atau murid yang diajarkan. Jadi seorang guru harus membaca yang sehadapi ini, murid saya ini umur berapa tahun? Apakah dia 7 tahun ke bawah, ataukah 21 tahun ke bawah, atau 28 tahun ke bawah, atau 60 tahun ke bawah misalnya. Jelas beda. Jadi guru yang baik, yang bijak harus membaca itu. Yang sehadapi ini umurnya berapa? Mustawa az-zihni, tingkatan berpikirnya bagaimana? Kalau istilah orang belajar kursus namanya bahasa Inggris, mungkin ini masih level apa istilahnya itu, elementary, levelnya masih dasar, intermediate, levelnya menengah, atau level advance. Jangan ke anak masih umur 7 tahun yang diajarkan misalnya hal-hal sifatnya filosofis melangit, bagaimana membuat skripsi. Padahal boleh jadi, mohon maaf, orang tuanya juga walaupun umur udah 40-50 belum tentu bisa buat skripsi. Lah anaknya 7 tahun udah jadi buat skripsi. Paham enggak kira-kira? Ternyata ke anaknya enggak ngerti-ngerti, terus dibodoh-bodohin. Bodoh ke anak kamu. Padahal kalau berdasarkan ilmu ini yang bodoh anaknya apa gurunya? Gurunya, karena enggak membaca. Mura'at al-mustawa adh-dhihni, daya akal orang yang dihadapi ini. Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran, hikmah turunnya berangsur-angsur itu rupanya ingin menanamkan ini. Orang baru istilahnya mu'allaf, tiba-tiba sudah, apalagi tidak mampu, diwajibkan beli onta, diwajibkan kurban. Kira-kira lari nggak orangnya? Lah, baru tahu cabang syahadat nih, suruh beli onta, padahal gubuk aja nggak punya. Kira-kira bertahan nggak dalam agama Islam orang ini? Iya, pelai insya Allah. Berat sama Islam ini katanya, boleh jadi kan. Makanya dulu kan Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada pemberian bukannya mu'alaf disuruh mengeluarkan, bahkan dia diberikan. Rupanya dalam rangka ini, ibarat orang yang akalnya ini ibaratnya masih bayi, dia akalnya baru mencoba meresapi ajaran Islam, jadi jangan diberat-beratkan. Bahkan bila perlu ia fokus, jadi pemberian zakat, pemberian infak, pemberian udhiyah, daging kurban tadi. Beda kalau dia memang sudah kaya, beda dia memang sudah lama belajar Islam, belajar Al-Quran, referensinya banyak, mungkin profesor doktor umpama cepat akalnya, tidak masalah.
tapi ini orangnya masih belum mampu, kemudian jarang, pendidikannya masih rendah, dipaksa tinggi-tinggi, orangnya insya Allah akan lari, karena tidak sesuai juga dan ajaran pokok dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini. Kemudian al-mukarramun dirahmati Allah, yang kedua, watan miyatu kudratihim al-aqliyah. Yang kedua Bapak Ibu, guru yang bijak ini tidak berhenti dalam aspek ini. Jadi tidak hanya membaca, oh ini masih tahap masih dasar, menengah atau tingkat tinggi. Kalau masih dasar tentunya diberikanlah sesuai dengan tingkat ilmunya tadi. Diberikanlah ilmu sesuai tingkatannya. Nah, ketika mencukupi Bapak Ibu, setelah sekian lama kita berikan, ya bahkan dalam kasus turunnya Al-Quran berangsur-angsur, berapa bulan Bapak Ibu turunnya Al-Quran berangsur-angsur? Apakah 1 tahun? Apakah 2 tahun? Ternyata tidak, puluhan tahun, 2 tahun, 2 bulan 22 hari kata orang. Kalau bahasa ulumul Quran dibulatkan 2-3 tahun. Setelah cukup masa itu, maka perlu ada langkah kedua, watan miyatu kudratihim al-aqliyah wan nafsiyah wal jismiyah bima yuwajjihuha. Jadi setelah itu maka baru kita kembangkan otaknya tersebut, kemampuannya tersebut, ya, baik yang sifatnya akliyah, akal, wan nafsiyah ataupun kejiwaan, atau wal jismiyah ataupun jasmaninya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, guru yang dianggap tidak gagal dalam mendidik, guru yang memahami 2 hal ini. Ya, jadi setelah memahami kemampuan pertama, kedua dia mengembangkan terus-menerus. Tujuannya pengembangannya untuk apa? Untuk aspek akal, akliyah, wan nafsiyah, mentalnya, dan yang ketiga adalah jismiyah, untuk badannya. Nah, maaf Bapak Ibu ya, kalau di orang yang kuliah itu ada nggak ilmu-ilmu dalam rangka pengembangan akliyahnya? Hampir semua, ya, hampir semua. Makanya mata kuliah filsafat, satu contoh Bapak Ibu, itu kalau orang yang SD, SMP, SMA tidak diberikan mata kuliah filsafat, khawatir kenapa? Tidak mampu otak murid kita. Filsafat itu ada di tingkat kuliah, karena dianggap sudah memiliki, ya, kematangan intelektual. Tapi kalau SD kelas 7, umur 7 tahun seperti tadi, jelas jogang dengan. Makanya mohon maaf, ada juga kaitannya dengan berajah lagu jogang ini. Sering kita dengar dulu. Naik dia ke atas loteng, kata lantai 2 maksudnya. Mesaan tuh, terus ngeraos mesaan macam. Sempat kita tanya, lo kenapa dia? Kalau di Jawa itu namanya jazab. Jazab itu nyeleneh bahasa lainnya. Enggak tahu ya, kok Mas itu selesai dia belajar ilmu A, kok justru jadi nyeleneh, senang menyendiri. Diajak ngomong, ditanya A, jawabnya Z. Ditanya kapan mau Idul Adha, jawabannya lain-lain. Kalau bahasa sininya kurang lebih miring alias gila. Kok bisa ya belajar salah satu komponen ilmu Islam tapi gila hasilnya? Saya mikir Bapak Ibu, kalau kita berkaitan dengan yang ini, kira-kira anak ini yang seperti ini atau memang ada yang salah di dalam pengajaran itu? Boleh jadi ada yang salah. Yang diajarkan oleh gurunya, mohon maaf, ini bukan berarti dia menjelekkan salah satu sub ilmu Islam tertentu, umpama katanya belajar tarekat. Tapi kok begitu hasilnya? Ya boleh jadi sang mursyid, mohon maaf, ini tidak semua, hanya tertentu saja. Sang mursyid yang mungkin tidak melihat daya tangkap si murid, daya tangkap muridnya ini, kemudian mengajarkan yang tingkat tinggi. Pelunggu pernah mendengar salah satu kisah dulu dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, Nusantara, termasuk Pulau Jawa, namanya Syekh Siti Jenar nih Kingge. Syekh Siti Jenar. Itu dalam kisah Wali Songo dulu kan beliau dihukum mati oleh para wali. Benar nggak ceritanya nih kisahnya? Kenapa dihukum mati? Bahkan ceritanya dimasukkan ke dalam api. Ya, kenapa dihukum mati? Karena beliau mengajarkan kepada seperti tadi, orang yang baru masuk Islam sudah tingkat tinggi tarekatnya, sudah berbicara tarekat
ya yang sifatnya filosofis. Orang belum sempurna wudunya, belum paham ya sholat 5 waktu, ya belum paham tentang hari raya kurban, ya belum paham tentang puasa, zakat, haji, tiba-tiba tarekat tingkat tinggi diajarkan. yakni panteisme apa namanya, menyatunya Tuhan dan makhluk. Jadi melihat orang yang soleh ada wajah Tuhan di situ, melihat orang maksiat pun ada wajah Tuhan di situ. Lah kalau orang yang masih ilmunya sederhana kan serba salah jadinya memahami wajah Tuhan di mana-mana. Fa inna tuwallu fathamma wajhullah. Nah akhirnya dikritik beliau, bahkan dianggap jangan ajarkan itu, belum saatnya. Sebelum ke tarekat ajarkan syariat dulu. Ajarkan dulu dari sederhana, sebelum sholat saja wudhu yang benar bagaimana. Baru sholat yang wajib, baru ar-rawatib, sholat sunnah dan seterusnya. Baru rukun Islam yang 5 yang lainnya. Jadi jangan belum ini sempurna tuh ngajarnya yang sangat-sangat tinggi. Gimana mohon maaf tidak jogang rakyat umat kan seperti itu. Makanya akhirnya diponis beliau ini tidak hakim, tidak berdasarkan kebijaksanaan dalam mengajarkan ilmu agama sekalipun kepada murid, sehingga beliau diingat tapi tidak berhenti, akhirnya beliau dihukum saja dibanding mafsadat lebih besar ditimbulkan. Yaitu dalam kisah Wali Songo dulu, jadi Syekh Siti Jenar dihukum mati karena seperti tadi tidak melihat ya tingkat mustawa az-zihni dari para umat Islam yang ada di Jawa saat itu konteksnya, tetapi sudah diajarkan yang tinggi-tinggi. Nah kembali ke masalah turunnya Al-Quran berangsur-angsur kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan ini Bapak Ibu. Wa nahnu nulahis fi hikmati nuzulil Quran munajjaman ma yufiduna fi mura'ati hadzainil amrayni ala nahwi alladzi dzakarnahu anifan. Fa inna nuzulal Qur'anil Karim tadarruj fi tarbiyatil ummah al-islamiyah tadarrujan fitriyan li islahin nafsi al-basyariyah wa istiqamati sulukiha. Jadi beliau contohkan kenapa 2 hal ini penting. Ternyata itu disumberkan, disarikan pemahamannya dari cara Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, yang tujuannya ternyata ya ini dalam rangka memberikan pendidikan dan pembelajaran buat siapa saja di umat ini, untuk liislahin nafsi al-basyariyah, untuk memperbaiki jiwa kemanusiaan kita. Begitu juga untuk menuntun suluk kita, perangai umat manusia. Kenapa? Karena mereka ini telah dididik dengan cara yang berangsur-angsur penuh hikmah, tidak sekaligus yang terkesan memberatkan. Kemudian disebutkan wakana tanjimul Qur'ani khairu aunin laha ala hibzihi wa fahmihi wa mudarasatihi wa tadabburi ma'anih wal amali bima fih. Apa yang ditampilkan oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam turunnya Al-Quran berangsur-angsur ini merupakan tanda yang paling baik, simbol hikmah yang paling nyata, sehingga ya umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemudahan di dalam hibzihi, di dalam menghafalnya. Selanjutnya dimudahkan juga di dalam memahaminya. Begitu juga diberikan kemudahan di dalam mempelajarinya, dan termasuk mentadabbur, ya menghayati, merenungi makna-makna yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quranul Karim. Dan yang terpenting adalah wal amali bima fihi, dan melaksanakan apa yang sudah dipahami tersebut. Al-Mukarramun dirahmati Allah, untuk memperkuat ini sebelum Tiang sampaikan satu hal lagi kemudian kita tanya jawab. Salah satu ulama hadis yang terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak, yang disebut dengan Ibnul Mubarak, itu hidup sekitar tahun 2 Hijriah, atau kalau dari sekarang ini kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Beliau ini disebut sebagai Syekhul Islam. Beliau juga disebut sebagai As-Safar, karena beliau ini sangat menguasai hadis dan senang bepergian Bapak Ibu. Kalau bahasa sekarang ini senang traveling. Tapi travelingnya traveling akademik, religious akademik, traveling keilmuan keislaman semacam itu, terutama ilmu hadis dan ilmu Al-Quran ini. Sehingga riwayat menyebut beliau hampir 6.000-an gurunya, muridnya juga tidak terhitung. Nah beliau memberikan semacam salah satu cara bagi guru ataupun murid yang ingin belajar sebuah ilmu, terlebih ilmu agama,
maka ada 36 tahapan yang harus dilalui. Apa kata beliau? Innamal ilmu aw at-ta'limu bin niyah. Kemudian wal istima wal hifzi wal fahmi wal amali wan nashri. Jadi kalau guru yang ingin mengajarkan ilmu, sebuah ilmu, terlebih ilmu agama kepada muridnya, agar muridnya mudah nangkap seperti tadi, tidak salah tangkap bahkan menjadi mabjazab atau jogang, mohon maaf misalnya, maka ada 6 hal yang harus, tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru, ya, disampaikan kepada muridnya, dan 6 ini dipelihara, maka insya Allah proses pembelajaran ini akan tepat sasaran. Murid akan paham, insya Allah guru pun akan puas. Kenapa? Karena muridnya bisa menjadi murid yang pintar, tidak menjadi murid yang miring seperti tadi. Apa yang ditekankan oleh seorang guru itu? Yang pertama adalah tanamkan niat. Dia niat mengajarnya, murid niat belajarnya. Jadi yang pertama sebelum buka bab apa aja, arahkan murid kita. Mari anak-anak, mari muridku, kita belajar ulumul Quran subuh ini, niatnya apa? Niat kita agar memiliki ilmu yang luas terkait dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan kalam ilahi, terutama hikmah nuzul Quran secara ini. Atau agar Allah ridho dengan kita dan belajar kita hari ini. Jadi 24 jam kita terima insya Allah hari ini, setengah jam saja. Ini bagian dari kita ibadah, ya, melengkapi ibadah madho kita tadi subuh misal. Jadi niat itu diperbaiki, jangan niat yang lain. Yang kedua wal istima. Istima itu artinya Bapak Ibu? Ya, ada proses mendengarkan, menyampaikan. Seperti ini yang sampaikan, yang bertugas menyampaikan, ada jamaah yang mendengar. Jadi tak mungkin ilmu ini berkembang tanpa proses tablik dan istima dan didengar, disimak. Tidak dari mimpi. Nah kemudian yang berikutnya itu setelah mendengar itu adalah dihafal apa yang didengar itu. Dihafal, sebisanya dihafal. Ini langkah yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, setelah dihafal apa? Difahami. Nah rupanya ini juga dari nuzul Quran munajjaman berangsur-angsur ini, 5 ayat turunnya, biar Rasul mudah menyampaikan ke sahabat saat itu, sahabat juga mudah menerima, kemudian menghafalnya serta memahaminya. Yang kelima Bapak Ibu, wal amali. Setelah paham, yang keempat wal amali. Makanya salah satu pembahasan di sini mempersingkat waktu, ya. Menurut Syekh Manal Qotoni dikecam kita, seorang guru, ya, seorang mursyid, seorang muallim yang mengajarkan materi terlalu banyak ke muridnya, padahal muridnya belum paham. Ayo cepat hafal. Satu hari 100 lembar disuruh hafal muridnya. Besok begitu aja, tidak pernah fokus bagaimana memahami apalagi mengamalkannya. Tentu lebih baik 1 lembar saja dibanding 100 tadi, tetapi yang 1 lembar itu adalah difahaminya, syukur-syukur diawali dengan menghafalnya dan diamalkannya bersama-sama. Maka itulah ilmu yang barokah. Itu ilmu barokah dibanding kejar-kejar seperti itu. Dan itulah Allah ajarkan kepada kita melalui turunnya Al-Quran selama 23 tahun berangsur-angsur tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, wan nashru, ya, atau wan nashri, ya, innamal ilmu atau ta'lim bin nashri yang ke-6. Jadi setelah kita mampu mengamalkan, baru kita ajarkan ke orang lain. Makanya terus terang Bapak Ibu, mohon maaf, berat yang rasakan menjadi guru, lebih-lebih sedikit menjadi mubalik seperti ini. Beratnya apa? Sebelum kita sampaikan ke orang, kadang-kadang harus kita dulu berusaha, mohon maaf sekali, yang kita lakukan itu. Makanya pernah sebagai penutup ini, Allah yarham Profesor Dr. Hamka, beliau ditanya, Syekh, kenapa kok panjenengan kalau menyampaikan ceramah menyentuh hati kami? Ini Profesor Hamka ditanya, kalau panjenengan menulis sebuah buku, sebuah risalah, nah waktu itu yang dicontohkan adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk, judul roman yang beliau tulis kan, ya, ada Nur Hayati dan Zainuddin nama aktornya begitu ya, kayak Romeo dan Juliet gitu ya kalau zaman ini, dan sekarang difilmkan kalau nggak salah. Kalau kita baca itu nangis kita, apa sih rahasia pelungguh? Apa kata beliau? Allah yarham Profesor Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sederhana kata beliau, sebelum saya ceramah, saya berusaha amalkan apa yang saya ceramahi ini. Makanya jangan Anda berharap orang akan mendengar omongan Anda kalau Anda sendiri tidak pernah mengamalkan apa yang Anda omongkan. Makanya berat Bapak Ibu, sungguh berat
menjadi mubalik, menjadi dai, menjadi ustadz itu berat sekali. Karena seperti tadi tuntutannya. Ya kalau dalam satu hal, kalau 9 kali kita ceramah berarti 9 hal berbeda yang kita lakukan, itu beratnya di situ. Sila, betul. Makanya bukan berarti yang mengajarkan apa kepada kita supaya kita hormati juga guru-guru kita, karena mereka berusaha mengamalkan itu beratnya. Nah, ini kata Hamka. Begitu juga sebelum saya menulis, saya dulu yang nangis kata beliau, yang menghayati isi itu, karya itu. Baru orang lain. Makanya kalau ada di antara kita merasa omongan kita tidak didengar, tulisan kita tidak laku, boleh jadi kita hanya formalitas saja itu semua, tidak kita lakukan. Kenapa? Karena suara hati yang keluar dari kita itu sinyalnya kecil, tidak akan sampai ke hati orang. Tapi kalau kita lakukan, maka dia akan menjadi berat suara kita. Suara hati yang sifatnya spiritual itu akan masuk ke hati orang dan begitu mudah. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengamalkannya. Makanya sekali lagi ini yang saya sampaikan kaitannya dengan ajaran Al-Quran melalui turunnya secara berangsur-angsur ini, ya bahwa segala pembelajaran itu selalu bertahap. Salah satu kunci terpenting adalah di ujung dari kita belajar itu harus kita amalkan ilmu tersebut. Jika berbentuk perintah, kita laksanakan perintahnya. Tetapi kalau jika berbentuk larangan, dilarang ghibah, dilarang fitnah, dilarang melakukan sihir, teluh tenung, jangan lakukan misalnya semacam itu. Kenapa? Maka tidak akan berkah ilmu kita. Wallahu a'lamu bishawab, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Cukup sekian dulu untuk subuh ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah rahimakumullah, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Cukup mungkin sampai 2 mungkin ya, Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampure Tuan Guru. Al-Quran itu turun beransur-ansur, sekali turun sampai 3 ayat selama 23 tahun. Apakah setiap turunnya ayat itu yang 3 ayat 1 kali turun, apakah langsung diterapkan? Turunnya waktu malam, ya kata atau riwayat dari Imam As-Suyuti, turunnya di waktu malam. Tetapi secara umum sekali lagi turunnya 5 ayat 5 ayat. Nah, terkait dengan pertanyaan beliau, apakah 5 ayat ini langsung disampaikan oleh baginda Rasul ataukah nunggu dulu kumpul semua baru disampaikan? Yang jelas dua-duanya bisa termasuk menurut Tiang. Kok bisa? Yang paling pertama adalah 5 ayat itu langsung disampaikan, kemudian juga disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat
meresapi, menghafalnya langsung dan berusaha mengamalkannya. Terlebih Bapak Ibu, ayat-ayat yang berkaitan dengan yang ada asbabun nuzulnya. Ya, terkait dengan ayat yang ada asbabun nuzulnya. Kadang-kadang begini, asbabun nuzul itu nanti pada saatnya kita akan bahas ya. Jadi intinya tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ada ya mungkin sepertiga Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Dan itu mencakup masalah keimanan, masalah goib, masalah ibadah, masalah hukum pernikahan, hukum sosial dan sebagainya. Nah, untuk ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya jelas. Rasul menerima wahyu tersebut langsung disampaikan kepada para jamaah, kepada para sahabat, hatta kepada orang kafir yang bertanya sekalipun. Sebab yang bertanya, yang memberikan ide pendapat tidak hanya sahabat yang muslim, ya namanya sahabat jelas muslim pasti ya, tapi orang kafir juga. Mana contohnya? Ya ada dalam riwayat misalnya turunnya suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga misalnya tentang keesaan Allah, ya yang bertanya bagaimana sih ya Allah itu bentuknya. Ya kalau Tuhan kami ada seperti patung, ada simbol-simbolnya. Begitu juga misalnya orang kafir yang mengajak baginda Rasul, ayo Muhammad, ya 1 bulan pertama kami nyembah, kami ngalah, ikut nyembah agama Islam, ikut menyembah Allah. Tapi bulan berikutnya, ayo sembah berhala kami, Lata, Uzza, Manah, Hubal, sembah ayo bagaimana? Turunlah apa? Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Langsung turun ya, dan ini menyangkut akidah, dan yang mengajak ini non muslim, bukan sahabat, sehingga turunlah ayat tersebut Al-Kafirun. Nah kemudian Bapak Ibu misalnya kadang ada sebuah persoalan tidak sekaligus turun sampai 1 bulan lebih, seperti yang pernah yang sampaikan ya, beberapa ayat dalam surat An-Nur misalnya ayat ke-11 sampai 22-an terkait dengan hadisul ifki. Ya, hadisul ifki pernah yang sampaikan beberapa 2 pertemuan atau 3 pertemuan sebelumnya. Tuduhan dari Aisyah, Siti Aisyah ya, binti Abi Bakar As-Siddiq yang melakukan penyelewengan dengan Sofwan bin Mu'attal ya, karena mereka naik bersamaan datang ya menggunakan unta, karena Siti Aisyah itu ketinggalan dalam perang dan Bani Mustalik itu. Beliau ada riwayat mengatakan beliau sakit perut, ada juga mengatakan beliau ketinggalan ya semacam perhiasan. Nah karena beliau badannya kecil, dikira sudah ada di atas tandu itu, ya sahabat yang membawa diajak pergi, padahal beliau masih pergi ke tempat ini. Dulu kan tidak ada HP, nggak ada telepon. Beliau balik kok nggak ada, udah hilang semua, Rasulullah udah jalan. Beliau menyendiri di situ. Nah Sofwan bin Mu'attal ketiduran sebelumnya, lewat di situ kaget, bahkan istirja dalam riwayat ya. Jadi beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah tahu posisinya, serba salah. Kita berdua ini, waktu tengah malam, apa kata orang? Ini Sofwan udah tahu, udah memprediksi. Tapi tidak saya selamatkan, bagaimana kalau beliau nanti dibunuh oleh perampok, oleh musuh, atau dimakan oleh hewan buas di padang pasir? Nggak ada pilihan lain buat Sofwan. Ini rupanya cerita dari Allah, sudah merupakan skenario dari Allah, harus terjadi, maka terjadilah. Mereka datang, nah tepuk tangan ya, Ubaidullah bin Salul kaum munafikin. Nah itu istrinya Rasul melakukan hal yang nista semacam itu. Rasul diam, Rasul tanya bahkan, wahai Aisyah, apakah benar tuduhan mereka? Karena Rasul juga tidak mungkin sembarang menuduh juga. Kalau orang kafir jelas, orang munafik jelas, tuduhan langsung. Makanya dalam Islam kan Bapak Ibu, yang tidak boleh kita tuduh orang menyeleweng kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi. Bahkan itu termasuk dosa besar, menuduh orang itu. Di samping kalau memang orang benar melakukan itu, zina itu dosa besar, menuduh zina pun juga dosa besar kalau nggak kita lakukan, nggak kita saksikan. Nah kaitannya ada pertanyaan pelungguh, itu turun ayat itu 1 bulan lebih baru turun. Ya yang coba merenung Bapak Ibu, ya apa hikmahnya? Ternyata supaya semua pihak menurut tiang itu cross and check. Allah pasti mau, pasti gampang misalnya
Ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, sangat mampu melakukan sesuatu. Misalnya ada masalah, langsung detik itu turun di surat An-Nur, itu tidak masalah bagi Allah. Tapi ada hikmah lagi, kenapa sampai 1 bulan lebih? Ya mungkin diantaranya semua pihak merenung dulu, jangan cepat mengambil kesimpulan. Ada berita-berita yang miring Bapak Ibu ya, rupanya yang penting bagi kita hingga hari ini, karena kita cepat terbakar emosi sekarang, nggak tahu kenapa gitu ya. Termasuk di Muqaddimah tadi yang tentang sholat hari Idul Fitri, Idul Adha kemarin aja, hari namanya Sabtu dan Ahad aja ribut di medsos itu, termasuk yang terima itu ya, sampai diplesetkan kiamat semakin dekat. Ini belum sehari kita Idul Adha, sudah besok Idul Adha lagi, cepat sekali waktu berjalan katanya kan, saking betunya. Gak tahu umat ini kok begitu cepat, mudah nyinyir apa istilahnya. Ternyata hikmahnya, mari kita dinginkan kepala, mari kita coba melihat sesuatu itu dari berbagai sisi, jangan cepat main hakim sendiri, jangan cepat vonis, mari kita dewasa. Itu yang tiang pahami dalam peristiwa tersebut. Tetapi kaitan ke perayaan Pelungguh, intinya ayat Al-Quran ini pun yang ada sebab turunnya pun tidak sekaligus saat itu juga ada soal langsung turun, tidak. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa sampai ke seperti tadi, sampai 1 bulan lebih lamanya. Nah kemudian apakah diajarkan langsung? Ya tentu kalau ada sebabnya itu langsung disampaikan supaya selesai persoalan, supaya urusan langsung menjadi tidak lagi bingung orang. Ternyata intinya begini Bapak Ibu ya, manusia ini punya kecenderungan senang ribut. Mohon maaf, manusia ini terlebih, bukan berarti yang meremehkan ibu-ibu ya, kadang-kadang hina-hina ibu-ibu cepat rame, cepat ribut rupanya. Satu contoh dalam kejadian tadi itu pertama. Kedua dalam kejadian Nabi Yusuf. Coba ibu-ibu kita buka surat Yusuf kan, ya Nabi Yusuf yang ya diduga juga ya melakukan itu dengan tuannya. Ya ternyata banyak orang membicarakan si tuannya ini, istri dari Al-Aziz itu, penguasa di Mesir saat itu. Langsung istrinya paham, ibu-ibu ini suka ribut nih, dan Yusuf ini gagah kayak malaikat. Nah saya balas sekarang mereka, saya kasih mereka pisau, kasih mangga, kasih buah-buahan. Apa yang terjadi melihat Nabi Yusuf? Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Dan mereka potong jarinya tanpa sengaja. Karena memang ibu-ibu ini, mohon maaf, dari kisah-kisah ini suka rame. Nah supaya lebih ringkas, bagus pertanyaan tadi ini. Hikmah buat kita hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, saling ingatkan, tiang mengingatkan diri kita, tiang juga mengingatkan kita semua. Ya mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Mari jika ada sebuah masalah jangan cepat vonis. Jika ada sebuah berita, ada sebuah persoalan yang kesannya aneh, jangan iyakan 100%. Jangan dahulukan ributnya dulu. Mari pelan-pelan kita kaji, kita lihat bukti, kita lihat sesuatu dengan penuh adil, sehingga tidak kita sampaikan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, apalagi itu berita tidak benar. Supaya yang kita sampaikan adalah al-haq, berita yang benar, bukan hoax atau berita bohong. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan bagi pelungguh yang berkurban di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah haji kita di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya akan diterima menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wa la kulli niyatin shalihah syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdal hamidin, hamdal dzakirin, hamdal mu'minin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasim bi adai kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan taradah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dzambahum dzamban maghfura wa amalhum amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur innaka rahimun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Abdul Fattah MPhilI. Baiklah jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kami ingin menginformasikan pada jamaah setelah kajian ini kita akan bersama-sama menuju ke ruang takmir karena akan ada pembagian daging kurban dari panitia kurban Masjid Raya Hubul Watan Service Center Nusa Tenggara Barat. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah. Untuk marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu